Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Apa yang dimaksud kodifikasi Al-Quran? Yaitu proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Zaman Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan terpilih sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, muncul berbagai persoalan di dalam Islam, yakni banyaknya orang yang murtad, kembali ke agama nenek moyang mereka, juga banyak yang membangkang tidak mau membayar zakat. Dan yang paling menonjol adalah masalah munculnya seorang tokoh yang mengaku nabi. Dialah Musailamah Al-Kadzab atau si pembohong. Dia yang dikenal orang baik di daerahnya, yaitu di daerah Yamamah. Namun persoalan itu dapat diselesaikan oleh sahabat Abu Bakar dengan memerangi para pembangkang tersebut dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar dalam waktu 2 tahun saja atau selama beliau menjadi khalifah, yaitu tahun 632 sampai 634 Masehi. Musailamah konon mempunyai pengikut mencapai 40.000 orang yang terdiri dari beberapa suku seperti suku Qayyi, Asad, Tolaqoh, dan Bani Hanifah. Sehingga Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, kemenangan telak untuk kaum muslimin. Tercatat korban di pihak musuh mencapai 21.000 orang, sedangkan di pihak kaum muslimin berjumlah 1.200 orang. Perlu diketahui, karena banyak para mujahid penghafal Al-Quran yang wafat dalam perang Yamamah, Khalifah Umar ibn Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu. Pada awalnya Abu Bakar menolak karena tidak dicontohkan Rasul, termasuk Zaid bin Sabit juga menolak. Namun pada akhirnya Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi penanggung jawab utama dalam memeriksa dan meneliti naskah-naskah Al-Quran yang ada untuk kemudian dikumpulkan dan disusun dalam satu jilid besar atau naskah atau mushaf. Terus zaman berikutnya zaman Umar ibn Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, susunan dan dalam jilid besar atau mushaf tadi disimpan oleh Umar ibn Khattab. Sepeninggalnya beliau, naskah besar tadi disimpan oleh putrinya yang hafal Al-Quran, yaitu Hafsah. Hafsah terpilih untuk menjaga mushaf dengan alasan dia adalah salah satu seorang istri Rasulullah SAW. Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah inilah benih-benih perselisihan di antara pemeluk Islam dari kalangan non-Arab, karena mereka membaca dengan bahasa dan dialek masing-masing. Akhirnya Khalifah Utsman berinisiatif meminta Hafsah untuk meminjamkan mushaf yang dipegangnya agar disalin oleh tim yang telah dibentuk, di mana tim itu sendiri terdiri dari 4 orang sahabat, yaitu Zaid bin Sabit dari kaum Ansar, Abdullah ibnu Az-Zubair, Said ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisam radhiyallahu an dari kaum Quraisy. Tulisan yang dipakai oleh tim untuk menjalin mushaf berpegang pada rasam al-anbat yang tidak dilengkapi tanda baca atau syakal atau pembeda huruf atau nuqat. Kemudian Sayyidina Utsman berpesan, apabila terjadi perbedaan dalam pelafalan ayat-ayat, maka agar mengacu pada dialek suku Quraisy
karena Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa mereka. Terus zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan tersebarnya Islam hampir seluruh penjuru dunia dan dipeluk oleh berbagai suku dan bangsa yang memiliki bahasa yang beraneka ragam, maka seorang karibnya, yakni Abu Aswad Ad-Duali, untuk membuat tanda baca atau nuqatul i'rab yang kemudian dikenal dengan istilah harokat. Sampai di sini dulu, insya Allah pada channel berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan tanda baca. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.